Yahoo, kali ini saya akan memberi panduan bagaimana menginstalasi keyboard bahasa Nias yang ada huruf W dan huruf E yang mempergampang kita untuk menulis dalam bahasa Nias. Untuk itu, pergilah ke daftar semua aplikasi yang ada di dalam smartphone Anda dan cari satu aplikasi yang namanya Play Store. Tekan di situ dan kita sampai ke dalam dan cari satu aplikasi yang namanya AnySoft Keyboard. Tekan ini dan pastikan di sini bahwa nama aplikasinya adalah AnySoft Keyboard dan penulisnya adalah Ivan Danan. Tekan pada tombol install, tunggu sebentar, jangan buka dulu, cari lagi yang karena kita harus memasang kamus bahasa Nias AnySoft Keyboard ya. Nah, nampak di sini di smartphone saya kamus bahasa Nias itu terletak pada tingkat atas. Bisa saja pada smartphone Anda dia berada di bawah, jadi harus kulir ke bawah untuk mencarinya. Pastikan bahwa namanya adalah Nias untuk AnySoft Keyboard dan penulisnya adalah Cyrus Laia. Tekan pada tombol install dan tunggu sebentar, sudah selesai. Lalu kita tinggal sekarang mulai proses setup. Ya, kita sudah menginstalasi aplikasinya, tetapi perlu lagi di setel dia. Nah, tekan pada aplikasi yang namanya AnySoft Keyboard dan di tengah-tengah itu ada namanya Start Setup, mulai proses setel. Kemudian go to your language settings. Nah, seperti bisa dilihat di sini sudah ada beberapa aplikasi keyboard yang sudah saya instalasi, tetapi AnySoft Keyboard yang baru kita instalasi tadi belum aktif, jadi saya aktifkan dia. Nah, tekan pada OK. Nah, sekarang pastikan bahwa sekarang ini belum selesai proses setupnya. Ya, banyak orang yang langsung berhenti sesudah ini dan karena itu mengeluh, saya sudah menginstalasi tetapi belum bisa dipakai. Nah, tekan pada tombol kiri sebelah atas itu pada tanda yang ada tanda panah ke kiri. Nah, sekarang kita bisa meneruskan proses setup. Switch Active Keyboard. Nah, sekarang kita harus menggunakan keyboard itu. Jadi English AnySoft Keyboard harus kita pindah ke sana. Kemudian Allow Context-Based Typing Suggestions. Nah, ini bagus sekali supaya nanti kalau kita mengetik nama orang yang ada dalam buku alamat kita tidak perlu mengetik satu persatu hurufnya, tapi kita tinggal nanti mengetik awalnya dan keyboard akan mengenalnya otomatis. Izinkan. Nah, sekarang ini tak perlu kita download language pack karena kita sudah menginstalasi kamus bahasa Nias. Kita tekan pada skip dan kita sudah selesai pada proses setup. Tetapi untuk membuat kita lebih nyaman menggunakan aplikasi ini, masih ada dua lagi yang harus kita buat, yaitu pertama itu tekan pada setup languages. Nah, di sini kita lihat bahwa misalnya papan ketik bahasa Inggris sudah otomatis diberi centang karena memang itu adalah default. Nah, hapus centangnya itu karena kita tidak akan memakai keyboard ini untuk menulis dalam bahasa Inggris. Sesudah itu gulir ke bawah. Nah, kita melihat ada dua layout papan ketik bahasa Nias. Yang satu itu Nias dan Nias Wiki. Nias Wiki itu adalah untuk membantu mereka-mereka yang sekarang sedang giat menulis dalam kamus bahasa Nias. Nah, pastikan bahwa kedua ini diberi centang, tapi yang semua yang lain dihapus centangnya. Ya. Sudah itu harus tekan tombol balik ke belakang. Satu lagi, configure everything else. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa icon di bawah, di baris sebelah bawah, dan lihat ada satu yang seperti gambar ulat. Tekan pada gambar ulat itu,
dan di sebelah atas ada namanya Enable Gesture Typing. Nah, ini adalah satu fitur yang membuat supaya kita mengetik dengan cara menyapukan jari, bukan mengetik satu per satu kata dalam satu per satu huruf dalam kata, melainkan kita tinggal menyapukan jari. Nah, fitur ini masih beta, artinya masih eksperimental, tetapi sudah bisa dipakai. Dan menurut pengalaman saya, dalam banyak hal sudah sangat membantu. Nah, sudah selesai, sekarang kita tinggal menggunakannya. Katakanlah misalnya kita mau menulis ya. Ya, sekarang ini Anysoft Keyboard dengan keyboard bahasa Nias sudah kita lihat di sini ada huruf W dan huruf E dan ada juga tanda apostrof di sebelah kanan dari huruf E itu. Ini adalah tanda yang sering sekali muncul dalam bahasa Nias dan dalam papan ketik biasa tidak ada, harus kita tukar dulu ke modus huruf angka untuk mendapatkannya. Sekarang di dalam papan ketik bahasa Nias sudah ada langsung, jadi ini sangat mempergampang untuk kita. Ada satu lagi yang perlu saya terangkan di sini, di baris ikon sebelah bawah di sebelah kiri ada yang gambar seperti gambar bola bumi. Nah, ini kalau ditekan gambar bola bumi ini, kita menukar layout dari papan ketik. Seperti sekarang kan Nias Wiki di situ aktif. Kalau kita tekan sekali lagi, kita kembali ke Nias standar. Kalau kita tekan sekali lagi Nias Wiki, dan kalau kita tekan sekali lagi, kita kembali ke mode Nias. Jadi ini untuk tombol untuk mengubah layout dari papan ketik. Sesudah itu, di sudut kanan bawah sekali ada yang gambar seperti papan ketik. Nah, ini untuk mengubah aplikasi keyboard yang ada. Misalnya ini kalau kita ketik ke sini, ada jendela yang menampilkan semua aplikasi keyboard yang terinstalasi di dalam smartphone kita. Dalam smartphone saya sekarang terinstalasi itu English Anysoft Keyboard dan Gboard. Gboard adalah aplikasi keyboard yang dibuat oleh Google, dan ini sangat nyaman untuk menulis dalam bahasa Inggris, makanya saya memakai itu. Tapi kita kembali lagi ke Anysoft Keyboard, kita tekan ke situ dan kita kembali ke sana. Jadi kalau misalnya nanti di smartphone Anda mau menukar ke keyboard yang sebelumnya yang sudah Anda pakai, maka ingat ada icon di bawah, di sebelah kanan bawah ini. Oke, sekarang kita mulai menulis. Dan misalnya ya, A, seperti bisa kita lihat di sini, secepat saya menulis ya A, keyboard ini sudah mengusulkan kepada saya ada ya A, ya ho, ga A, ya ami, dan kalau saya geser lagi ke kiri masih lebih banyak lagi. Nah, fungsi ini sangat bagus membantu kita untuk mempercepat penulisan karena kita tidak harus lagi mengetik satu persatu huruf dalam satu kata. Bisa kita langsung seperti ini, kalau saya klik kepada ya ahobu, otomatis semua kata itu sudah tertampilkan. Jadi ini sebenarnya membantu juga untuk menghindari salah ketik, selain mempercepat menulis, juga menghindari salah ketik. Nah, tetapi seperti saya bilang tadi, kita juga bisa menulis dengan cara menyapukan jari. Misalnya ini Yahobu ami, ya, saya menyapukan jari pada dari kata dari huruf ami dan otomatis muncul dekat sana. Seandainya itu salah, ya lihat ada usul kata yang di sebelah kanan atas, bisa kita juga pilih. Yahobu ami fefu, saya sapukan jari fefu. Ya, jadi ini lebih nyaman daripada mengetik satu persatu huruf. Ami, ba, he, da. Nah, salah dia sangka hera, tapi di sebelah kanan ada heda, jadi saya pilih heda. Ya. Lalu menevi, jadi saya sapukan jari lagi, menevi, no, fahuho, ita, ya, ira.
karena ada banyak kemungkinan ira, ita, irai, ia dan lain-lain. Jadi saya pilih pada ita. Nah, jadi ini adalah fungsi yang sangat mempergampang dalam menulis dalam bahasa Nias. Ngomong-ngomong, pada kali pertama setelah Anda menginstalasi aplikasi ini, akan banyak kata yang belum dikenal oleh keyboard ini. Mengapa? Karena belum semua kata bahasa Nias, kemungkinan kata bahasa Nias ada dalam kamus yang saya persiapkan di sini. Nah, jadi karena itu sering ada kesalahan. Nah, ini kita harus melatih keyboard ini untuk mengenal kata-kata baru tersebut. Misalnya ini katakanlah fatele. Nah, kata fatele belum ada dalam kamus. Lihat, belum, tidak ada diusulkan kepada kita. Nah, ini saya perlu masukkan ke dalam supaya nanti kalau pada masa depan kalau saya menulis fatele, otomatis aplikasi keyboard ini mengenali. Maka saya menekan pada kata fatele dan dibilang di situ touch again to save. Nah, tekan sekali lagi untuk memasukkannya dalam kamus. Nah, lain kali kalau saya menulis fatele, otomatis keyboard ini sudah mengenal. Kata lain misalnya katakanlah oroma sudah ada di dalam atau kata misalnya tefawu'a. Nah, tidak ada. Jadi saya bisa menulis tefawu. Sudah ada. Berarti bisa pilih langsung ya. Tetapi yang mau saya katakan bahwa jangan merasa jengkel kalau keyboard ini sering pada awal-awal sering tidak mengenal kata yang Anda tulis. Atau misalnya dia otomatis menukar kata yang kita tulis menjadi kata baru. Karena memang belum ada dalam kamusnya. Nah, dalam hal itu kita harus menolong kamus ini supaya dia mengumpulkan kata ini. Jadi semakin lama kita memakai aplikasi ini, semakin bagus dia menerka kata apa yang kita tulis dan menerka kata berikut apa yang akan kita tulis. Jadi karena itu nanti ini lama-lama program aplikasi ini menjadi personal dia. Berbeda nanti aplikasi ini pada smartphone Anda karena kosakata Anda berbeda dengan yang saya pakai. Maka di tempat saya mungkin yang sering dia usulkan adalah kata-kata tertentu yang sering saya pakai. Sedangkan di tempat Anda dia akan lebih mengusulkan kata-kata yang sering Anda pakai. Nah, kita teruskan dulu ini tadi. Novawo ita sana ndersa, sudah ada sana ndersa ya, tinggal saya pilih. Bam valewa le wa jangan ada valewa na hi da ya, tidak ada nahida. Kita harus masukkan ini dalam kamus, touch again supaya dikenal oleh keyboard. Nahida fasa aro juga tidak ada dalam saya masukkan dalam kamus. Hevisa salah. Hevisa bam demi ya. Molo Fangeraku tidak dia kenal. Fangeraku ya. Apa ini? Ku. Jadi kadang-kadang keyboard ini akan menggantikan apa yang kita tulis dengan kata yang sudah ada dalam kamus. Dalam hal itu kita harus menekan tombol mundur ke belakang dan menghapusnya dan mulai menulis lagi. Nah, pada kali kedua dia tidak akan otomatis hapus dan tetapi dia akan masukkan itu dalam kamus.
sehingga dia tahu, aha, ini kata baru ini. Tadi yang saya usulkan pertama itu tidak cocok. Ya, demikian dulu panduan untuk kali ini. Selamat menggunakan. Semoga nyaman menulis dalam bahasa Nias, dan karena itu juga semakin terdorong untuk sering menulis dalam bahasa Nias. Salam.